عباد الله رجال الله أكلنا لأجل الله وكلوا عوننا لله أحسن الله ببدن الله. Nah, inilah majlis kami, Majlis Thariqah Falah. Lalu kemudian sedang dibangun pondok pesantren, ini lantai 2-nya, dan belum ada atapnya. Ya, kami akan sedang membangun ini untuk asrawanya, 8 kamar di lantai 2, namun belum ada atapnya. Kami sedang berusaha untuk membangunnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Billahi at-tamassuli wa yuqa ma fi afini Muhammad wa ma'rifatah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini tanggal 4 Agustus 2024 saya di Majlis Thariqah Falah kedatangan tamu dari Majlis Taklim Majlis Dzikir Al-Warif Bekasi Timur, Kota Bekasi, dan bersama jajaran pengurus. Baik, sebelum kita bincang-bincang santai, saya ingin memperkenalkan atau masing-masing mengenalkan dirinya. Ini dimulai dari sebelah kiri saya. Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan saya Haji Edi Atmoto, tinggal di Margahayu, Bekasi Timur, selaku ketua Majelis Dzikir dan Majelis Taklim Al-Warif. Nama saya Kurniawan, anggota Taklim Al-Warif Bekasi Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Husnadi. Saya sebagai bendahara Majlis Dzikir Al-Warif Margahayu, Bekasi Timur, Kota Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asriono, yang mana di ini Al-Warif sudah pernah menjadi anggota. Terima kasih. Demikian sudah sama-sama kita tahu kami yang hadir dari kepengurusan Majelis Taklim dan Majelis Dzikir Al-Warif. Ini boleh ya kita tanya-tanya ya? Boleh. Ya, ini maaf nih Pak Haji atau Pak Bendahara yang lain bebas ya dijawab. Karena kita bicara santai. Ini boleh nggak saya tahu ini kapan Majlis Al-Warif ini didirikan? Bebas kalian jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Majelis Taklim dan Dzikir Al-Warif berdiri tanggal 2 Maret 2024. Jadi sebelumnya itu kita terkatung-katung, kurang lebih 9 bulan itu kita belum punya nama dan kita mencari wadah. Alhamdulillah beliau Bapak Guru kita Bapak Yusri Abdullah memberi nama yaitu Al-Warif, dengan artinya yaitu limpahan. Jadi dengan harapan kita mudah-mudahan ada keberkahan dan kita bertambah ilmu untuk majlis ini. Amin. Jadi Al-Warif didirikan tanggal 2 Maret 2024 dan sebelumnya ini menjadi penggerak wilayah Manggana atau ya sebelum ada majlis ya penggerak ya, penggerak taklim dan dzikir. Lalu kemudian ini amalan dzikirnya kalau boleh tahu nih apa ya dari amalan? Ya, kita melakukan dzikir Dzikir Thariqah Manan Sabadiyah Pondok Pesantren Surya Alhamdulillah. Lalu kemudian ini apa? Ikhlas ya,
menggerakkan umat ya. Insya Insya Allah Allah jelas ya. Allah berjuang agama. hanya berharap dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap semua ada keberkahan di sini. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Lalu kemudian sedikit lah riwayat. Tadi kan terlalu singkat ya. Iya. Bagaimana prosesnya berdiri atau seperti bagaimana, atau boleh testimoni masing-masing. Boleh silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah kita berdiri nyaman. Lalu dan pikir awal. Pertama kita dulu pernah ikut majelis taklim namanya Anaja. Kebetulan beliau kita dapat dengan waktu dan pekerjaan, akhirnya majelis kita tidak ada dulu. Kemudian kita terkatung-katung dari tempat yang ada untuk majelis, dan gurunya sendiri belum ada. Kebetulan sebelumnya juga kita diperkenalkan oleh guru kita yang lama. Itu diperkenalkan kepada beliau Bapak Kiai Yudis Bidakula. Kemudian kita mulai merintis jamaahnya, alhamdulillah lumayan ya, kita banyak 2.000 orang ya. Alhamdulillah kurang lebih 200 lebih. Mudah-mudahan aja Allah ijabah. Dan kita tidak perlu untuk jamaah bayarnya, yang penting kita istiqomahnya. Kita terkatung-katung, kita kurang lebih 9 bulan kita namanya belum ada, gurunya yang tetap belum ada. Alhamdulillah kita ketemu beliau Bapak Kiai Yudis Bidakula. Beliau ngasih nama majelis kita majelis zikir dan taklim Al-Warid, yaitu limpahan. Dan mudah-mudahan dapat limpahan karomahnya. Dan kita sekarang sudah punya majelis taklim dan zikir yang tetap. Sekretariatnya Sekretariatnya ada di Jalan Sesat Aswan nomor 5 Kurang Rahayu, Bekasi Timur. Dan insya Allah ketuanya saya sendiri, bendaharanya beliau Bapak Ustadz Taufik, sekretarisnya Bapak Ustadz Samar. Dan ini alhamdulillah kita sampai sini juga jamaahnya sebagian pada ikut, sebagian pada ada kesibukan masing-masing. Terima kasih. Boleh ditambahkan Ya, berjalannya Al-Warid dengan berjalannya waktu, ya kita di Bekasi Timur ini ya insya Allah sudah banyak yang tertarik. Tapi kita ini merasa terkatung-katung, tidak punya wadah. Akhirnya sebelum Al-Warid berdiri ini kayak berjalan di koridor sendiri. Artinya ya untuk bergerak atau zikir bersama istiqomah ini belum ada. Dengan adanya Al-Warid, majelis taklim dan zikir di wilayah Margahayu Bekasi Timur ini, ya insya Allah punya wadah terkhusus untuk peramal TKN Pondok Pesantren Surya Laya. Ya insya Allah ke depan kita ya berencana, bukan jadi ditambah ya mungkin dengan ilmu-ilmu semacam kajian fikihnya, kajian hadisnya, karena ya kita berusaha dulu ini mungkin senyaman mungkin ada jamaah. mungkin saya simpulkan bahwa simpulkan bahwa majelis Al-Warid di Bekasi Timur ini mewadahi, sebetulnya umum sih ya, karena ada taklimnya. Insya Allah nanti kedepannya itu ada kajian fikih, tajwid, atau untuk pikirnya ikut kepada Torikoh pesantren Surya Laya, dan juga majelis Al-Warid ini mewadahi ikhwan-ikhwan
teknikan Suryalaya yang sudah mendapatkan talqin zikir dari Suryalaya atau dari makilah dirinya, tingkat kesulitan dalam pembinaan, maka Majlis Al-Warid ini menjadi wadahnya. Setuju ya? Setuju. Ya, insya Allah seperti itu. Ya, makanya mungkin nanti ini saran saya nih harus diinfokan, di-sharekan bahwa ada wadah untuk pengamal Iwan TKN di dalam Amalia dan pembinaan, yaitu di Margahayu, Bekasi Timur, nama majlisnya Majelis Al-Warid. Setuju ya gitu ya? Nah, jadi terus dikembangkan dan disyarikat yang dipimpin langsung oleh beliau, bukan orang belajar aja, ya, ada pemimpinnya, ya bukan, kayaknya orang belajar aja. Lalu kemudian ini ya, barangkali ini kisah-kisah bagaimana sih kita mengenal KPN ini. Ini kisah aja, kita semuanya masing-masing. Boleh. Yang berjalannya waktu ya, jadi Semuanya ya. pas kita kan waktu itu kebetulan dapat wadah di masjid apa Pak? Al-Hidayah. Waktu itu Kita tahu pas lagi ada kegiatan kan kalau malam Jumat kita pikir di situ di masjid itu. Kebetulan zaman yang benar kalau memang kita ini sebenarnya dulu kita waktu itu udah nggak ada di kosong, kita berjalan sendiri. Gagasan-gagasan beliau ini waktu kita. Dari itu kita bisa tanpa diri saya sendiri gitu. kayak nanya, Sebenarnya itu apa? ya, alhamdulillah. Nampak pakai. Orang negara saya kenal ya. Bisa di baru menjadikan Tetap. jadi dia semua minta gaya. Salam pakai di kode. Itu juga cuma sembilan kan. Itu jenis ini. Jadi yang ikut wiridan itu berapa orang? Biasanya 7 Tapi dihitung lebih. Iya, betul. Gitu ya? Iya, kita itu lebih satu. Lebih satu ya. Ini pengalaman itu. Iya. Dalam kirim bulan alhamdulillah lebih sekarang menikmati. Mudah-mudahan istiqomah menjadi pertanda sebang kita. Mungkin ada cerita? Ya, pertama pendapat saya bertoriko. Ya. Awal jalan bertoriko Tadi apa namanya? ya awal mula perjalanan saya toriko ini ya sebelumnya ya sudah mengenal zikir ya, sering silaturahmi dari kiai satu, ustaz satu, tapi ya jadi yang saya cari ini apa ya bukan ketenangan. Jadi nyari wiridan buat usaha. Nah, jadi kayak target. Nah, ketika saya mengenal pikir toriko ini sama wiridan, tapi prosesnya kan ditalkin itu lain, kerasa ke hatinya lain lebih tenang dan tidak ada target. Jadi berjalan dengan ya kalau bahasa santri sih la haula wala quwata illa billah, ya itu ya seperti itu, dapat ketenangan hidup. Kalau dulu saya berzikir ini target supaya pengen usaha lancar, supaya pengen banyak langganan, supaya banyak bla 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 bla. Tapi dengan zikir toriko ini yang saya rasakan ini bukan
ya udah mengalir aja mengalir, artinya tidak ada target dan berasa ke hati, dan bukan saya sendiri, bahkan anak istri pun merasakan kenyamanan, ketenangan sesuai firman Allah Allah bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan zikir kepada Allah akan menjadi tenang, dan insya Allah karena tenang nyari duit pun gampang. Amin. Ya, mudah-mudahan berkatanya. Ya, jadi silakan ya, pengalaman aja pengalaman. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama saya meneruskan tadi yang apa yang disampaikan oleh Pak Aris. Saya sendiri mengalami di waktu masih hidayah kita zikir itu. Waktu itu saya melakukan 11, ternyata kita cuma ada 10. Dan itu saya sempat ngegas karena ada jaga persen dengan yakin dengan sahabat saya. Dan ini berulang-ulang. Ada berapa? 11. Ada 11. Tapi ternyata emang ada 10. Jadi untuk mengulang di 10 namanya. Dan saya juga nggak berpikiran ke macam-macam, enggak. Pokoknya kita lah dikir. Yang keduanya, saya masalah dikir ini saya yang paling nyentuh dan paling senang dikir kopi. Kenapa? Karena dikir kopi itu kita jauh dari ibu dan dia. Yang dikir itu hanya hati kita. Dan itu bisa dikir di mana aja, di kamar mandi sekalipun bisa. Karena dikir hati, bukan diucapkan, kalau ucapan hati di kamar mandi. Nah itu di saya nyaman, karena kita belajar mati nanti. Nanti kalau kita udah sakaratul maut, insya Allah mungkin kita lidah kita terkunci. Mungkin yang dikir kita hati. Amin. Nah itu kita belajar itu. Masalah dikir diharap selalu nyaman lagi tidak. Kenapa? Karena kita semua anggota tubuh kita itu bergerak dan kita sehat. Pertama, keduanya kita atur napas. Ya. Napas setiap manusia kita punya energi. Napas kita kalau kita atur, mohon maaf, tembok bisa dijual kalau kita yakin. Nah, betul. Ya, pengalaman. Ya. Mungkin tambahan ini dari abangku, cukup ya. Jadi intinya alhamdulillah kita insya Allah nyaman dengan belajar di film dari Darul Sabaniyah untuk pesantren kuliah raya, dan harapannya adalah kita semua mendapatkan limpahan barokah karomah wal khusus barokah karomah musik kita insyaallah akan mengambil Syekh Ahmad Sawasi berwakata di apa Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian wawancara dengan pengurus Majlis Al-Warid Margahayu Timur, dan sebelum ditutup ngobrol-ngobrol ini diinformasikan ada manaqib bulanan di Majlis Al-Warid. Tolong disampaikan kapan? Untuk manaqib bulanan di Majelis Taklim dan Zikir Al-Warid setiap awal bulan. Setiap bulan dan awal bulan. Di minggu pertama. Jadi sekali lagi diinformasikan bahwa manaqib bulanan dengan raya di Majlis Al-Warid dilaksanakan setiap malam minggu pertama setiap bulannya. Ya, jadi sekali lagi dilaksanakan setiap malam minggu pertama setiap bulannya. Ya, kemudian untuk informasi silakan sampaikan nomor WA. Untuk informasi bisa hubungin di WA 0813 1920 1712. Nanti bisa lihat di bawah ini. Nanti bisa lihat di bawah ini. Iya, nanti bisa lihat. Mungkin demikian. Mudah-mudahan kita semua jadikan orang-orang yang istiqomah dalam kebaikan, istiqomah belajar dengan Allah, dan tentunya sekali lagi mudah-mudahan kita memberikan limpahan aromah dari Syekh Ahmad Sawasi wa ta'ala. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.